Halo Sobat di Rumah, selamat datang di PBK FK Unut, Podcast BSO KMPL FK Unut. Bersama aku Yukris di podcast kedua edisi bulan April. Semoga teman-teman semua tetap diberikan kesehatan terus ya. Nah di sini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin dua kakak-kakak narasumber yang cantik-cantik yang akan berbagi dan memberikan informasi mengenai organisasi KMPL itu sendiri nih guys. Nah ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum itu Sobat PBK di rumah, mari kita kenalan yuk dengan kedua narasumber kita ini. Hai Kak Lode dan Kak Mary. Hai. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih dari Kak Lode dan nanti bakal dilanjut oleh Kak Mary. Oke, hai Sobat PBK di rumah. Kenalin, aku Logede, aku Cini Chandra Putri yang kalian bisa sapa aku dengan Lode. Nah, di sini aku sebagai salah satu anggota dari BSO KMPL FK Unut dan salah satu pengurus di BSO KMPL FK Unut yang dimana menjabat di kepengurusan KMPL Nirantara itu sebagai nakoda atau sebagai ketua di periode 2023. Oke, halo Sobat PBK di rumah, kenalin aku Nimade Meristianise, bisa dipanggil Mary. Aku di KMPL ini juga sebagai salah satu pengurus, yaitu sebagai Wakil Ketua 1 KMPL Kabinet Nirantara periode 2023. Wah, menarik ya teman-teman ya. Ternyata Kak Mary dan Kak Lode adalah anggota inti dari organisasi KMPL sendiri. Nah, kira-kira Kak Mary dan Kak Lode gimana nih kabarnya untuk saat ini? Baik banget dong. Oke, baik ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan kegiatan belakangan ini dari Kak Lode sama Kak Lode sama Kak Mary, apakah ada kesibukan nih belakangan ini? Kalau kesibukan sih ya dari aku sendiri itu dimana yang paling penting sih di organisasi ya, dimana aku lagi ikut 2 organisasi, tapi aku sebutin satu aja ya teman-teman di rumah, yaitu KMPL FK Unut, yang dimana yang tadi aku bilang sibuk untuk mengawasi proker-proker yang sedang berjalan di kepengurusan ini dan mengawasi juga seluruh anggota KMPL baik angkatan muda ataupun angkatan inti untuk berperan aktif di KMPL. Selain itu juga untuk sibuk lainnya itu di kuliah sih, kan sekarang lagi aktif-aktifnya kuliah ya, nggak ada libur karena ngebut mau semester tua. Itu juga masih banyak tugas yang numpuk yang harus diselesaikan, deadline-nya mungkin udah deket-deket gitu. Kalau misalnya untuk organisasi udah nggak ada maksudnya untuk di panitia itu udah nggak ada kesibukan sih, kan soalnya udah semester tua, udah nggak mau ngambil beban berat kayak gitu. Oke, itu dari Kak Lode, udah semester tua katanya teman-teman. Dari Kak Lode sudah semester berapa nih Kak Lode sekarang? Semester tua semester 2 ya? Enggak deng. Baru semester 6 sih. Baru semester 6. Oke, baru semester 6 teman-teman. Tapi masih bisa nyempetin diri buat organisasi ya. Iya dong. Oke, itu dari Kak Lode. Kita lanjut ke Kak Mary. Oke, kalau dari aku nggak jauh beda ya sama Lode, karena kita udah semester tua nih, semester 6. Jadi nggak jauh-jauh dari dunia perkuliahan, kelas-kelas lah, ada kelas online, offline, praktek lah, atau kunjungan lapangan lainnya di perkuliahan. Dan juga kalau di organisasi sih untuk sekarang khususnya masih mengerjakan di KMPL aja. Gitu sih Kak. Oke, jadi teman-teman dari kedua kakak ini menyibukkan dirinya di semester 6 adalah bagian organisasi dan juga perkuliahan. Nah, berbicara mengenai topik kita hari ini itu terkait dengan organisasi KMPL ya Kak Ludi dan Kak Mary. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait apa sih itu organisasi KMPL dan sedikit sejarah gitu terkait dengan bagaimana KMPL itu bisa berdiri sampai detik ini juga. Mungkin dari Kak Ludi atau Kak Mary, siapa yang sanggup untuk menjelaskan? Oke.
Jadi kalau kita membahas mengenai sejarah KMPL nih, nah seperti yang kalian ketahui yaitu KMPL ini merupakan komunitas mahasiswa peduli lingkungan atau yang disingkat dengan KMPL yang merupakan badan semi otonom di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, sesuai namanya, KMPL FK Unut adalah organisasi kemahasiswaan yang berorientasi pada peningkatan kepedulian mahasiswa terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada di lingkungan. Nah, seperti yang kita lihat, lingkungan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, di mana memiliki hubungan timbal balik antara satu sama lainnya. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu membawa dampak bagi kelestarian lingkungan. Namun jika kita lihat pada saat ini, manusia ini seringkali hanya memanfaatkan alam hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan lingkungan hidup, udara, air, dan tanah menjadi menurun kualitasnya. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai intelektual muda diharapkan mampu sebagai agent of change yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan kita saat ini. Jika kita lihat berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi, mahasiswa menunjukkan rasa kepedulian terhadap kondisi lingkungan, baik berupa aksi pengabdian masyarakat yang berbasis lingkungan ataupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta dapat menjadi perubah atau merubah perilaku terhadap permasalahan yang ada di lingkungan ini. Namun pada kenyataannya jumlah kegiatan yang dapat mengakomodasi rasa kepedulian terhadap lingkungan masih sangat minim nih. Nah, sehingga diperlukan sebuah wadah atau organisasi yang berorientasi pada permasalahan yang ada di lingkungan kita. Mungkin Kak Lode mau menambahkan sejarah kita? Oke, tadi sudah banyak sekali ya yang dijelaskan oleh Mary. Itu emang benar sekali kenapa kita harus lebih berfokus kepada lingkungan. Mengenai hal tersebut, di mana kita sebagai mahasiswa, nggak hanya mahasiswa di FK Unut aja, seluruh mahasiswa ataupun masyarakat juga wajib untuk menjadi aktivisi untuk lingkungan sekitar atau menjadi penggerak aktif untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa FK Unut membentuk sebuah organisasi atau wadah yang bernama Komunitas Mahasiswa Peduli Lingkungan atau yang sering kita sebut atau yang sering kita singkat dengan KMPL FK Unut, yang dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian, cinta kasih serta tindakan nyata terhadap penanggulangan yang memfokuskan terhadap permasalahan dan pelestarian lingkungan. Dari hal tersebut juga KMPL FK Unut mendirikan sebuah visi dan misi di Kabinet Nirantara, yang dimana visinya yaitu yang wajib teman-teman ketahui dan bisa juga teman-teman laksanakan secara nyata, yaitu mewujudkan BSO KMPL FK Unut sebagai wadah yang bersifat AS2K, yang dimana AS2K itu bukan singkatan dari atensi, solutif, konstruktif, serta kritis dengan konsep Nirantara. Nah, konsep Nirantara ini kita tuangkan ke dalam bentuk misi ya teman-teman, dimana kita ada memfokuskan 4 misi di kabinet kita untuk dijalankan oleh anggota ataupun masyarakat sekitar. Yang pertama, nilai-nilai kepatuhan akan lingkungan harus dapat kita terapkan oleh seluruh anggota KMPL FK Unut, tidak terkecuali masyarakat sekitar. Yang kedua, membangun rantai kekeluargaan sesama anggota KMPL FK Unut. Yang ketiga, kapasitas anggota KMPL FK Unut serta merta harus dapat meningkat demi sumber daya manusia yang unggul untuk melestarikan lingkungan. Serta yang terakhir, rajin mengedukasi masyarakat atau warga sekitar tentang kebersihan guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri. Maka dari itu, Komunitas Mahasiswa Peduli Lingkungan memberikan wadah bagi mahasiswa serta masyarakat sekitar untuk berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kesehatan di masyarakat.
serta juga memberikan dampak bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan seisinya. Apabila lingkungan kita sudah baik dan sehat, tentu kita semua yang ada di seisinya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan akan sehat juga. Apabila lingkungan kita tercemar, berbagai penyakit bisa saja akan selalu menanti kita, Kak. Oke, betul sekali ya yang dikatakan Kak Lude tadi. Dan tadi aku juga dengar nih Kak, nama kabinet dari KMPL itu adalah Kabinet Nirantara. Nah, terkait dengan keanggotaan nih, kira-kira siapa aja sih yang bisa join dari keanggotaan KMPL ini, dan bisa diceritain sedikit nggak gimana sistem kepengurusan di tahun ini di KMPL? Oke, kalau kita berbicara mengenai keanggotaan nih pasti banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi yang bisa menjadi anggota dari KMPL ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sudah mengikuti dan lulus latihan dasar dari KMPL itu sendiri. Nah, yang mana kita akan memberikan pelatihan dasar mengenai pelatihan keorganisasian serta pengetahuan-pengetahuan seputar lingkungan yang nantinya akan mereka aplikasikan saat berorganisasi di KMPL. Nah, untuk struktur kepengurusan dari KMPL itu terdiri dari 32 orang pengurus KMPL dengan struktur kepengurusan KMPL yaitu pada periode 2023 ini terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris, dan 2 orang bendahara, dan juga ada sekitar 25 pengurus lainnya. Dan juga kita memiliki lebih dari 300 anggota KMPL yang ikut serta dalam kegiatan kita saat ini. Nah, saat ini dari KMPL sendiri memiliki 4 divisi, yaitu divisi pengembangan sumber daya manusia, divisi pengabdian masyarakat, divisi kesejahteraan anggota, dan juga divisi produksi dana dan usaha. Itu Kak. Menarik sekali ya Kak Maria, tadi disebutin bahwa dinakodai oleh 1 orang ketua dan ada 4 divisi di KMPL. Nah, tadi pada penjelasan di awal itu disebutkan juga KMPL adalah salah satu organisasi yang ada di FK Unut yang berfokus pada kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kira-kira dari KMPL sendiri apa saja sih kegiatan atau mungkin ada program kerja dari KMPL? Mungkin dari kakak-kakak bisa jelaskan sedikit? Nah, di sini ngomong-ngomong mengenai program kerja, di KMPL ini sebenarnya banyak sekali program kerja dan fungsi yang kita laksanakan. Program kerja tersebut sangat seru-seru banget, dimana kita bisa jalankan sambil healing atau dengan suka-suka hati gitu lah. Apakah seru banget program kerjanya. Yang dimana salah satu atau di sini kita menyebutkan 8 program kerja, dimana yang pertama itu ada Weda. Weda ini bukan Weda kitab suci atau Weda yang lainnya ya, tapi Weda yang dimaksud ini itu World Earth Day, yang dimana merupakan peringatan Hari Bumi Sedunia. Hari Bumi ini adalah acara tahunan untuk menunjukkan dukungan bagi perlindungan lingkungan. Nah, di KMPL ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan cinta bumi. Di tahun ini kita akan laksanakan Weda ini di puncaknya di tanggal 6 Mei, tapi untuk rangkaiannya itu kita sudah laksanakan dari kemarin, yang dimana rangkaian kegiatannya yaitu ada lomba nasional, ada penanaman bakau, clean up, dan sekolah alam. Ini merupakan salah satu proker favorit saya pribadi ya, atau aku pribadi ya, yang dimana karena di clean up ini atau di tanam bakau ini kita bisa melaksanakan bersih-bersih sambil bermain air, sambil becek-becekan gitu. Dan itu juga di sekolah alam kita adakan agar peserta ini lebih peduli lagi dengan lingkungan saat ini. Yang kedua yaitu ada proker bank sampah. Kegiatan ini merupakan kegiatan penukaran sampah yang bisa didaur ulang kembali, yang nantinya kita akan laksanakan di setiap bulan. Sebelum-sebelumnya juga kita sudah aktifkan lagi kegiatan bank sampah ini, di mana bank sampah ini bisa dihadiri atau bisa didatangkan oleh anggota KMPL serta seluruh masyarakat umum, di mana akan mengumpulkan sampah yang akan didaur ulang nantinya. Yang ketiga yaitu ada HUT KMPL, di mana kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun BSO KMPL FK Unut yang memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antara anggota KMPL FK Unut, baik anggota muda, inti, ataupun alumni. Di sini juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat seru sebagai adanya euforia dari KMPL FK Unut.
Yang keempat yaitu Proker Seminar Nasional. Ini merupakan salah satu proker baru yang merupakan inovasi di Kabinet KMPL Nirlangkara, teman-teman. Yang dimana di Semnas ini kita mengundang pembicara-pembicara hebat yang dapat mendukung, memberikan masukan juga, serta ilmu baru mengenai kondisi lingkungan saat ini di Indonesia. Topik pembahasan di kegiatan seminar kali ini yaitu mengenai kesehatan lingkungan sungai. Kegiatan ini kita laksanakan secara online yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi seputar kondisi lingkungan di Indonesia. Bisa juga membagi ilmu mengenai permasalahan atau isu-isu yang ada di lingkungan saat ini dan bagaimana pengelolaan sampah maupun bagaimana cara memperbaiki keadaan lingkungan, teman-teman. Oke, selanjutnya dari beberapa proker yang disebutin tadi, kita juga punya proker baru yang kita laksanakan kemarin, yaitu ada upgrading. Nah, upgrading ini merupakan kegiatan pelatihan soft skill untuk pengurus KMPL yang dapat mendukung dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh pengurus KMPL, terutama dalam permasalahan lingkungan, dan juga untuk melatih public speaking dari peserta upgrading KMPL 2023 yang berperan sebagai agent of change dalam menyuarakan mengenai lingkungan dan menyadarkan orang sekitar tentang pentingnya lingkungan untuk kehidupan sehingga lingkungan dapat terjaga serta dilestarikan dengan baik. Proker kita selanjutnya itu ada beach clean up. Nah, kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang paling seru karena kita akan membuat kegiatan di berbagai pantai-pantai yang ada di Bali. Nah, clean up ini kita adakan dengan melihat di mana saja pantai-pantai yang tercemar dan akan kita lakukan clean up, dan terkadang juga kita melakukan kegiatan ini berkolaborasi dengan partner-partner kita yang lainnya yang masih ada di lingkup lingkungan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada Latdas KMPL. Nah, pelatihan dasar KMPL ini merupakan pembekalan yang akan diberikan kepada calon anggota KMPL FK Unut. Tujuannya ini adalah untuk mempersiapkan calon anggota agar bisa mengikuti dan berkontribusi dalam setiap kegiatan di KMPL FK Unut. Dan di sini juga kita biasanya akan mengundang pembicara dan aktivis lingkungan lainnya yang bermanfaat untuk para peserta dan calon anggota dari KMPL ini. Proker kita yang terakhir yaitu ada musyawarah anggota yang merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KMPL di akhir kepengurusan. Nah, di kegiatan musang ini kita menghadiri seluruh pengurus KMPL dan seluruh anggota KMPL dan akan membahas mengenai lembar pertanggungjawaban dan juga melaporkan pertanggungjawaban kepengurusan Kabinet Nirlangkara 2023. Dan di akhir kegiatan juga kita melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua KMPL periode berikutnya. Selain proker yang tadi kita sebutkan, juga kita memiliki beberapa fungsi nih. Fungsi-fungsi ini berjalan setiap bulannya. Itu ada Sunday Fresh yang kita memberikan edukasi mengenai permasalahan yang ada di lingkungan melalui media sosial. Ada sosial media kita, ada macam-macam sosial media kita, ada di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Dan juga kita ada fungsi desain, inventaris dan kontribusi KMPL, persembahyangan dan rapat bulanan, dan juga beberapa fungsi lainnya yang berjalan setiap bulannya. Mungkin itu Kak kegiatan-kegiatan yang ada di KMPL. Oke, makasih nih Kak Mary sama Kak Lode sudah menjelaskan banyak proker dan juga fungsi ya yang ada di KMPL. Tadi disebutkan kira-kira ada 8 proker dan juga ada beberapa fungsi. Terus fungsi yang paling menarik di sini adalah Sunday Fresh terkait dengan edukasi ya kakak-kakak. Nah, terkait dari banyaknya program kerja yang dijelaskan tadi, kira-kira ada nggak salah satu program kerja yang menjadi unggulan dari KMPL itu sendiri? Oke, kalau mengenai program kerja unggulan ya, sebenarnya kita kan tadi sudah menyebutkan 8 program kerja yang ada di KMPL FK Unut nih teman-teman. Sebenarnya itu semua program unggulan nih. Kenapa gitu? Karena kita laksanakan dengan senang hati dan tidak tertekan seperti itu. Tapi karena disuruh menyebutkan satu program kerja unggulan, di sini menurut saya proker unggulannya yaitu WEDA atau World Earth Day. Kenapa begitu teman-teman? Karena di kegiatan WEDA ini kita sudah mencakup seluruh kegiatan
yang sering kita laksanakan di KMPL. Contohnya aja yang tadi sudah saya jelaskan, di mana ada lomba nasional, habis itu ada clean up, ada tanam bakau, dan yang terakhir kita akan melaksanakan sekolah alam. Itu kegiatannya emang sangat seru-seru banget sih teman-teman di rumah. Oke, berarti proker yang menjadi program unggulan dari KMPL adalah WEDA ya kalau dia. Tadi juga disebutkan pada WEDA itu ada sekolah alam terkait kesehatan lingkungan. Iya, benar sekali, Kak. Nah, dari KMPL sendiri itu bagaimana sih kira-kira cara merangkul anggotanya agar mereka itu tetap mau ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar kita? Oke, kalau cara kita merangkul semua anggota itu sebenarnya ini balik lagi ke diri kita masing-masing ya dalam menjaga lingkungan sekitar. Namun dari kita sebagai anggota KMPL pastinya lebih memberikan edukasi kepada anggota agar tetap mau aktif dalam menjaga lingkungan. Nah, dengan ini kami lebih mendekatkan diri dan membuat sebuah forum serta mengajak anggota ikut melaksanakan bersih-bersih. Nah, yang kita laksanakan ini bersih-bersih ini tujuannya untuk menjaga rasa kekeluargaan yang ada di KMPL. Serta kita selalu melakukan atau menjalankan proker dengan seru dan tetap aktif untuk hal-hal yang positif mengenai permasalahan di lingkungan. Itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Mary atas jawabannya. Nah, kan kalau misalnya kita mengikuti suatu organisasi, itu pasti ada suka dan dukanya gitu ya, benar kan? Oke, mungkin dari Kak Lode dan Kak Mary sebelumnya sudah ikut di KMPL dari tahun berapa, Kak? 2020 ya? Iya, 2020, udah 2 tahun. 2020. Oke, udah lama ya, udah 2 tahun lebih. Wah, pasti nih ada cerita yang seru ataupun cerita yang sedih dari KMPL itu sendiri. Mungkin dari Kak Lode ataupun Kak Mary bisa menyebutkan apa saja suka duka yang sudah dialami di KMPL. Oke, sebenarnya suka duka itu kan sebuah hal negatif dan positif ya teman-teman. Dimana ya kalau ikut KMPL itu aku lebih banyak sukanya daripada dukanya sih, dengan presentase misalnya sukanya 90, dukanya 10% gitu teman-teman. Kalau aku pribadi sih sukanya itu karena KMPL ini kan lebih ke alam ya, lebih langsung terjun ke lapangan. Itu dimana kayak clean up, tanam bakau kan langsung terjun tuh. Aku kan orangnya alam lah, bisa dibilang suka healing gitu. Jadi aku suka aja gitu kegiatan-kegiatan yang ada di alam. Jadi kegiatan KMPL ini menurutku sangat unik dan menarik bagiku. Selain kegiatannya menarik, dimana di KMPL aku juga banyak nambah temen atau nambah relasi, dimana jadi aku lebih tahu lagi teman-teman yang beda prodi, beda angkatan kayak gitu. Selain nambah temen juga dimana menambah ilmuku nih, ilmu tentang lingkungan, menjadi lebih peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan. Ya intinya ikut KMPL itu asik gitu. Nah, nggak ada suka itu kan ada, tapi pasti juga ditimpali dengan dukanya teman-teman. Kalau dukanya dari aku ini karena kegiatan sekarang itu sudah dilaksanakan dengan offline, jadi banyak anggota yang lain itu terhalang untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang di KMPL, mungkin karena kesibukannya masing-masing. Jadi ini merupakan salah satu PR-ku, gimana caranya mengaktifkan kembali anggota-anggota yang mungkin sibuk dengan kesibukannya masing-masing gitu sih. Oke, itu dari Kak Lode. Terima kasih ya Kak Lode atas jawabannya. Nah, tadi dari kakak-kakak menyebutkan sudah bergabung di KMPL itu selama 2 tahun lebih, benar kan? Benar. Oke, pasti udah banyak dong pengalaman yang didapat di KMPL itu sendiri. Oke, kalau bicara pengalaman mungkin banyak banget ya pengalamannya karena kita di sini udah 2 tahun lebih istilahnya mengabdi sama KMPL, apalagi sekarang kita berdua memberanikan diri untuk bisa meneruskan kabinet dan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan untuk KMPL ke depannya. Nah, untuk pengalaman sebenarnya dari awal itu aku sebenarnya sudah tertarik dengan lingkungan. Nah, jadi karena di FK Unut ini memiliki banyak sekali organisasi, jadi aku menetapkan diri untuk ikut di KMPL agar aku bisa menambah pengetahuanku mengenai
permasalahan yang ada di lingkungan, nggak cuma mengetahui saja, tapi bisa mempraktekkan secara langsung yang diwadahi dengan mengikuti di KMPL ini. Nah, jadi di KMPL ini aja nih aku sendiri bisa tahu bagaimana caranya menanam bakau, gimana caranya bersih-bersih, dan mendapatkan banyak relasi yang ada di KMPL ini. Gitu sih pengalamanku. Mungkin kalau deh yang sama juga udah lama di KMPL nih, mungkin pengalamannya lebih seru banget. Gimana sih Kak? Oke, bener yang dikatain sama Mary tadi, dimana kita bisa dibilang udah jadi sesepuh di KMPL FK Unut. Kalau misalnya dari aku sih pengalamannya minim ya, bisa dibilang minim karena kegiatan sebelumnya aku lakuin secara online. Tapi ada 2 hal berkesan yang nggak bisa aku lupain di KMPL. Yang pertama itu sebagai ketua Latdas di 2021, di mana aku bisa merekrut anggota untuk join dan berperan aktif di KMPL. Serta yang sekarang ini yang sangat berkesan, bisa sebagai nahkoda di KMPL FK Unut periode 2023 untuk membenahi KMPL dari inovasi-inovasiku dan Mary. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang nggak bisa aku sebutin, dari clean up, tanam bakau, itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat menarik bagiku yang nggak pernah aku dapatkan sebelumnya. Yang dimana juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi, contohnya seperti dengan Maludong, habis itu seperti dengan GBI atau Green Book Island, habis itu ada Mangrove Ranger, Clean Up Bali dari Unmas. Itu sebenarnya salah satu, dan banyak lagi partnership yang kita ajak kerjasama yang merupakan sebuah pengalaman yang gak bisa aku lupakan gitu teman-teman. Wah, jadi udah banyak banget nih pengalaman dari Kak Lude dan juga Kak Mary. Terus tadi juga disebutkan ada berkolaborasi ya dengan organisasi lingkungan yang ada di Bali. Nah, ini akan menjadi pertanyaan terakhir nih. Ada satu pertanyaan lagi dari dari aku nih Kakak. Sebelum itu dari Kak Lude dan Kak Mary, ada nggak harapan untuk KMPL ke depannya? Oke, untuk harapan nih ya, dari aku ya banyak sekali harapan yang aku inginkan untuk KMPL ke depannya, karena aku rasa KMPL masih bisa maju dengan ketua-ketua yang baru dan memiliki inovasi-inovasi yang sangat menarik. Yang dimana harapanku salah satunya itu bisa membentangkan sayap lebih jauh lagi dan lebih banyak merekrut anggota baru agar ke depannya kita bisa bergerak lebih aktif lagi untuk lingkungan yang lebih baik. Selain itu juga saya berharap akan ada ide-ide baru mengenai pelaksanaan program kerja dan fungsi yang ada di KMPL. Serta saya harapkan juga bisa bekerja sama dengan aktivis lingkungan lainnya dalam suatu misi untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Karena kita semua di sini berhak mendapatkan bumi yang layak untuk ditinggali dengan nyaman. Saya juga mengharapkan KMPL bisa terus maju dan berkembang di kancah regional ataupun nasional untuk menyebarkan informasi-informasi penting mengenai kesehatan lingkungan serta mampu menjadi agent of change kepada anggota untuk berperan aktif di KMPL. Oke, mungkin itu dari Kak Lode. Dari Kak Mary bagaimana? Oke, Kak, aku nambahin aja ya. Mungkin harapanku pastinya kedepannya KMPL bisa lebih baik lagi dari KMPL sebelumnya dan bisa menarik anggota KMPL agar lebih aktif dalam proker dan fungsi yang kita jalankan. Seperti itu sih Kak. Oke, makasih nih buat Kak Mary dan juga Kak Lode. Itu adalah pertanyaan terakhir. Sekaligus sebentar lagi kita akan menutup dari podcast yang hari ini. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Lode dan Kak Mary sudah mau berbagi informasi dan juga sharing session terkait dengan organisasi KMPL. Nah, sebelum saya tutup untuk diskusi pada siang hari ini, dari Kak Lode ataupun Kak Mary, apakah ada tambahan? Oke, mungkin dari aku ya sedikit tambahan. Sebenarnya ini nggak tambahan materi yang buat kalian pusing tadi dengar kita ceramah ya. Tapi di sini merupakan penutup dari aku sama Mary. Itu ada satu pantun yang mungkin akan berkesan dan bisa kalian simpen di hati gitu. Mungkin nanti kalian bisa jawab cakep ya di rumah masing-masing teman-teman. Mungkin dari Yukri sama Mary juga bisa jawab cakep kayak gitu. Aku mulai ya teman-teman untuk pantunnya. Kapas terembus angin ringan, Cakep. sejuk terasa angin pantai, Cakep.
Lebih bahagia dalam perjuangan Cakep. dari dalam santai-santai. Asik. Asik banget nih pantunnya Kak Lode. Aku taunya KMPL punya jargon ya. Mungkin untuk podcast yang hari ini kita tutup KMPL untuk podcastnya dengan jargon KMPL. Oke, silakan Kak Lode. Oke, untuk jargon mungkin aku pimpin ya untuk teman-teman sobat yang mendengarkan podcast di rumah bisa mengikuti ya jargonnya dengan semangat. Dan untuk Yukri sama Mary juga bisa ikut ya. Oke. KMPL Bisa. KMPL Bisa. KMPL Nirantara. Be the best for the best environment. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.